Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Langsung saja kita mendengarkan pernyataannya. Saat ini Prabowo belum betul-betul terbebas dari cawe-cawe atau cengkeramannya Mulyono alias Jokowi. Ya, saat ini Jokowi memang sudah sangat terdesak atas kinerja sebagai presiden 2 periode yang sangat buruk, syarat atau terlalu banyak korupsi. Jokowi memang lihai untuk memainkan alat-alat hukum, bukan untuk mengkriminalisasi, tetapi untuk melindungi kejahatan-kejahatan besar korupsi. Kita akan lihat nanti ya, apakah Prabowo benar-benar berani melawan Jokowi. Saat ini Prabowo sedang mempersiapkan reshuffle kabinet. Puncaknya nanti akan kita lihat, hubungan Prabowo dan Jokowi akan betul-betul pecah saat pergantian Kapolri. Itu kuncinya. Ya, karena Kapolri saat ini yang dipilih oleh Jokowi sudah menjabat melebihi dosis alias masa jabatan umum sepanjang masa seorang Kapolri. Kapolri itu umumnya maksimal menjabat selama 3 tahun. Walaupun ada yang hanya 2 tahun, bahkan 1 tahun ada. Ya, Dibyo Widodo atau siapa gitu. Nah, Kapolri saat ini sudah menjabat 4,5 tahun. Dimulai dari 21 Januari sampai bulan Juni 2025, dan rencananya akan diperpanjang sampai pensiun, yaitu 2027. Ya, kalau sampai Prabowo tidak mengganti Kapolri, berarti fix bahwa Prabowo masih dikendalikan atau dikuasai oleh Jokowi. Itu kuncinya. Oke? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila merdeka. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian atas pernyataan dia tersebut? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah Prabowo Subianto terus membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang berdaya saing serta inklusif. Dia menyebut, saudara-saudara, Indonesia harus bergerak cepat dan mampu memaksimalkan potensi lokal yang ada untuk memanfaatkan ruang pasar syariah global. Ruang pasar syariah global. Iya. Dan beliau mengatakan, yaitu Gibran Rakabuming Raka dalam video monolog itu di kanal YouTube Gibran TV ya pada Sabtu 7 Juni 2025 mengatakan, di KTT D8 Bapak Presiden Prabowo menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan halal value chain melalui jaringan ekonomi halal yang terus diperkuat. Dia juga menambahkan pada 2022 pengeluaran konsumen muslim global mencapai 2,3 triliun US dollar ya, saudara-saudara. Gibran juga memproyeksikan angka ini akan terus meningkat mencapai 3,1 triliun US dollar pada 2027. Inilah yang berlomba-lomba dibidik oleh banyak negara, sehingga kita harus bergerak cepat, tidak boleh tertinggal. Iya. Dan dia juga mengatakan pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi halal untuk produk dan pelaku usaha dalam negeri. Bahkan, kata beliau, pemerintah memberikan kemudahan dari segi prosedur hingga pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro. Nah, lalu saudara-saudara, lanjut Gibran mengatakan saat ini ada 2,6 juta pegiat usaha dan 6,3 juta produk yang telah
bersertifikasi halal dan ini akan terus ditingkatkan. Sementara di sektor pariwisata, Gibran juga menuturkan, Indonesia memiliki sejumlah destinasi wisata ramah muslim yang terus disempurnakan. Misalnya, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan di tahun 2023 dan 2024 Indonesia menjadi top Muslim Friendly Destination of the Year. Iya, lanjut Gibran mengatakan ya. Dan selain itu Indonesia juga saudara-saudara memiliki 4 kawasan industri halal. Gibran menyebut satu diantaranya sedang dalam proses untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus sehingga dapat mendorong kemudahan dan percepatan perizinan serta sertifikasi. Kemudian di sektor keuangan, saudara-saudara, pemerintah kata Gibran terus mendorong pengembangan Bank Syariah Indonesia. Bapak Presiden juga telah meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia. Gibran juga mengklaim pengembalian ekonomi syariah di Indonesia bukan sekedar hitung-hitungan ekonomi, namun lebih kepada arah tekad serta nilai yang ingin dibangun untuk menciptakan pendorong ekonomi baru yang lebih adil dan inklusif. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya membangun kekuatan ekonominya. Bangsa yang besar adalah tidak hanya membangun kekuatan ekonominya, tapi juga melestarikan nilai-nilai yang menjadi kekayaan bangsa tersebut. Kata Gibran ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Gibran mengatakan Presiden Prabowo dukung pengembangan ekonomi syariah. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton pastinya. Yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.